Di video kali ini kita akan membahas secara tuntas fungsi menu dan ikon di Microsoft Word. Microsoft Word itu sendiri merupakan perangkat lunak pengolah kata dari program Microsoft Office. Software pengolah kata ini biasa digunakan pengguna laptop atau PC untuk menulis teks, mengolah dokumen, mengetik naskah, dan masih banyak lagi. Tidak heran jika semua pengguna komputer pasti mengenali dan sering bekerja dengan Microsoft Word, terutama bagi para siswa, pelajar, guru, karyawan, penulis, pengusaha, dan sejenisnya. Pengguna Microsoft Word sangat mudah untuk semua kalangan pengguna. Ini karena software ini memiliki antarmuka dan fungsi fitur yang mudah dipahami, baik itu versi lama hingga yang versi terbaru. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Microsoft Word-nya. Oke, kita buka. Oke, di sini saya sudah masuk di lembar kerja Microsoft Word. Saya akan menjelaskan fungsi dari setiap menu lembar kerja utama di Microsoft Word. Yang pertama ada title bar. Ini termasuk bila judul dan bagian yang berada di tengah atas dari lembar kerja Microsoft Word untuk menampilkan judul file yang sedang dikerjakan. Untuk file baru yang baru dikerjakan atau belum tersimpan, biasanya akan muncul judul dokumen 1 seperti ini. Yang kedua ada Quick Access Toolbar, merupakan alat yang terletak pada bagian kiri atas berupa simbol panah drop down. Ini berisi sekumpulan perintah ikon yang dapat teman-teman pilih dan sesuaikan. Quick Access Toolbar memberi teman-teman akses cepat ke New, Open, Save, Email, Quick Print, Editor, Undo, dan Redo. Yang ketiga yaitu Workspace, di mana Workspace ini merupakan halaman lembar kerja yang akan kita gunakan untuk seperti mengetik di Microsoft Word. Terletak di bagian tengah aplikasi yang berwarna putih seperti ini, yang seperti kertas. Ini adalah tempat untuk mengisi, mengedit, maupun mengatur format teks, paragraf, maupun gambar yang ada di Microsoft Word. Yang keempat, tab menu. Bagian ini terletak tepat di bagian bila judul maupun bila akses cepat. Tab menu berisi kumpulan menu yang setiap tabnya memiliki grup spesifik dari setiap perintah yang teman-teman butuhkan untuk menyelesaikan tugas. Lanjut, yang kelima ada Ribbon Tool, di mana Ribbon Tool ini merupakan isi dari tab menu. Ribbon Tool termasuk kumpulan ikon yang digunakan dalam berbagai perintah dan fungsi tertentu. Jadi yang ini ya. Oke, kita lanjut ya. Yang keenam yaitu Scroll Bar, di mana fungsi ini terletak pada bagian kanan dan bawah lembar kerja Microsoft Word, berperan untuk menggeser lembar kerja pada Microsoft Word. Seperti ini, kita bisa geser ke atas maupun ke bawah. Yang ketujuh ada Page Status. Bagian Page Status terletak di bagian bawah, umumnya di pojok kiri bawah lembar kerja di Microsoft Word teman-teman. Ini berfungsi untuk menampilkan jumlah halaman serta bahasa yang sedang digunakan. Selanjutnya yang kedelapan ada Zoom Menu. Bagian ini digunakan untuk memperbesar dan memperkecil tampilan lembar kerja Microsoft Word, terletak pada bagian kanan bawah. Lanjut, yang kesembilan yaitu Ruler, merupakan penggaris yang berperan sebagai pembatas dan pengatur garis margin pada halaman kerja Microsoft Word. Jadi di sini untuk penggarisnya ya. Lanjut, untuk yang ke-10 yaitu Control Menu. Umumnya ini merupakan 3 buah perintah yang terletak di bagian kanan atas jendela Microsoft Word. Control menu ini meliputi Minimize, untuk menyembunyikan tampilan jendela sementara yang sedang aktif atau berjalan. Ada Maximize, digunakan untuk menampilkan jendela Microsoft Word dalam layar penuh atau sebaliknya. Selanjutnya Close, berfungsi untuk menutup jendela Microsoft Word. Sekarang kita akan lanjut di fungsi ikon menu di Microsoft Word.
Bagi sebagian pengguna Microsoft Word, terkadang masih ada yang merasa kesulitan menggunakan fitur maupun ikon menu yang ada di dalamnya. Hal ini dikarenakan teman-teman tidak mengetahui betul fungsi dari ikon menu Microsoft Word itu sendiri. Maka dari itu, kali ini saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi ikon menu di Microsoft Word. Oke, langsung saja ke menu File. Merupakan menu bar pertama yang teman-teman gunakan untuk beberapa perintah dasar seperti opsi untuk membuat, menyimpan, mencetak, dan opsi pengaturan dokumen lainnya. Oke, di sini kita sudah berada di menu File. Kita akan membahas ikon-ikon yang ada di menu File. Di sini ada New untuk membuat lembar kerja baru. Selanjutnya ada Open untuk membuka file dokumen yang sebelumnya sudah tersimpan. Di sini file-file yang sudah tersimpan. Lanjut ke Info. Di sini berfungsi untuk informasi mengenai dokumen yang sedang dikerjakan atau dibuka. Selanjutnya ada Save dan Save As. Untuk save itu sendiri di sini untuk menyimpan dokumen Word yang telah disimpan sebelumnya. Sedangkan untuk save as di sini untuk menyimpan dokumen baru. Lanjut untuk share di sini untuk membagi dokumen dengan pengguna lain. Teman-teman dapat berbagi melalui email, mempresentasikan secara online maupun mengepost ke blog. Ada ekspor di sini untuk mengekspor dokumen ke jenis file lainnya, umumnya ke bentuk PDF atau SPS. Close di sini untuk menutup lembar kerja Microsoft Word. Ada account di sini berfungsi untuk membuka informasi mengenai akun pengguna dan produk Microsoft Word yang digunakan. Di sini bisa kita lihat untuk Microsoft Word yang saya gunakan itu adalah Microsoft Word 2016. Selanjutnya ada feedback. Di sini berfungsi untuk memberikan umpan balik kepada program atau Microsoft Word support. Terakhir ada option, berfungsi untuk melihat pilihan atau opsi pengaturan di Microsoft Word. Oke, itulah untuk ikon yang ada di menu file. Selanjutnya kita ke menu home. Pada menu home, dapat ribbon group yang berisi beberapa ikon dengan ragam fungsinya seperti untuk menyalin, menempel, mengatur performantan teks dan paragraf, mengubah gaya font, dan melakukan editing. Bagian menu ada clipboard, termasuk ribbon group yang berisi berbagai ikon yang berfungsi umum untuk menyalin, menempel, memindah elemen, dan format painter. Di bagian sini ada paste, memiliki fungsi untuk menempelkan teks atau objek hasil copy atau cut ke lembar kerja. Cut memotong untuk memindahkan teks atau objek, copy menyalin, mengcopy teks atau objek, format painter menyalin format halaman untuk digunakan di halaman lain. Lanjut ke ikon menu font, termasuk ribbon group yang terdiri atas berbagai ikon untuk mengatur font, mulai dari jenis, ukuran, warna, efek, dan lain-lainnya. Di font itu sendiri terdiri dari font. Untuk memilih jenis dan gaya font sesuai nama yang telah tersedia, di sini biasanya untuk di font itu sendiri kita menggunakan penulisan untuk Times New Roman seperti ini. Times New Roman. Lanjut di bagian sini ada font size, di mana untuk mengatur ukuran font sesuai ukuran yang teman-teman inginkan. Seperti ini.
Lanjut ke bold, berfungsi untuk membuat font tebal pada huruf. Selanjutnya italic, berfungsi untuk font miring pada huruf. Lanjut underline, berfungsi untuk memberikan garis bawah pada teks atau huruf. Lanjut untuk strike through, di sini untuk memberikan efek coretan pada teks. Seperti ini. Oke, kita lanjut di bagian subscript dan superscript. Di bagian sini biasanya kita gunakan untuk perpangkatan, mau pangkat atas, dan bisa juga kita gunakan di pangkat bawah. Apabila teman-teman membuat format pangkat berada di bawah, klik subscript seperti ini. Lalu apabila teman-teman membuat format pangkat berada di atas, klik superscript seperti ini. Oke, lanjut untuk di bagian test efek and tipografi. Ini berfungsi untuk membuat atau mengubah teks dengan berbagai pilihan efek. Kita bisa pilih efeknya, mau efek yang mana. Akan muncul seperti ini kalau sudah memilih. Lanjut di test highlight color, di mana di sini untuk memberikan semacam efek stabilo berwarna pada teks. Lanjut ada font color untuk memberikan maupun mengubah warna pada teks. Bisa lihat kan teman-teman? Oke, sebelum lanjut, yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya. Oke, lanjut untuk di bagian changes. Di sini berfungsi untuk mengubah dan menyesuaikan penggunaan huruf kapital pada teks. Ada sentence case di sini, kalau kita klik dia tidak ada perubahan. Lanjut ada lowercase, semua huruf kecil. Lanjut untuk uppercase, semua huruf kapital. Untuk capitalize as word, di sini mengubah semua awalan kata menjadi kapital. Oke, lanjut di bagian clear all formatting. Di sini untuk menghapus format pengaturan yang telah diterapkan pada teks. Seperti ini. Oke, kita lanjut di bagian increase font size. Berfungsi untuk menambah atau memperbesar ukuran huruf. Ada decrease font size untuk mengurangi atau memperkecil ukuran huruf. Ini untuk memperbesar. Oke, untuk di bagian font sudah selesai. Lanjut kita ke bagian paragraf. Di paragraf ini yaitu bagian ribbon yang berisi kumpulan fungsi ikon untuk mengatur, menyesuaikan paragraf di lembar kerja Microsoft Word. Ada bagiannya itu bullet. Di sini untuk menambahkan daftar penandaan atau format listing dengan berbagai bentuk pilihan tanda. Kita bisa memilih tanda-tandanya. Di sini ada titik. Jadi teman-teman bisa memilih tanda apa saja di sini. Lanjut ke numbering, berfungsi untuk menambahkan urutan penomoran secara otomatis. Jadi kita bisa menambahkan di sini penomoran secara otomatis. Lanjut ada multi-level list. Berfungsi untuk membuat daftar multi-level dengan beberapa pilihan gaya penomoran. Seperti ini. Tinggal teman-teman pilih yang mana. Oke, kita lanjut lagi di bagian yang ini. Align left untuk mengatur teks menjadi rata kiri. Center alignment untuk mengatur teks menjadi rata tengah. Align right untuk mengatur peralatan teks menjadi rata kanan. Just V untuk membuat rata kiri kanan. Oke, lanjut di line and paragraph spacing untuk melakukan pengaturan jarak spasi antara baris dalam sebuah paragraf. Jadi kita bisa atur spasinya. Lanjut di decrease indent untuk mengatur penggeseran paragraf di bagian kiri. Increase indent untuk mengatur penggeseran paragraf di bagian kanan. Sort untuk mengatur penyortiran teks atau numerik pada dokumen seperti mengurutkan tabel, tanggal, paragraf, dan lain-lainnya. So
atau hide, tombol untuk mengaktifkan dan menonaktifkan karakter tersembunyi seperti sasi, penanda, paragraf, atau tanda tab. Shading di sini berfungsi untuk membuat dan mengubah warna latar belakang pada teks. Jadi di sini kita bisa merubah latar belakang dari teks tersebut. Lanjut di border untuk menambahkan garis tepi atau border pada teks yang telah dipilih seperti yang bisa kita pilih di sini. Top border, left border, right border, all border, dan lain-lainnya. Lanjut ke style, di mana style ini merupakan ribbon group yang berisi sekumpulan karakteristik performatan yang telah disetting sebelumnya untuk diterapkan ke teks, tabel, dan daftar di lembar kerja dengan mengubah tampilannya dengan cepat. Jadi di style ini sendiri memiliki banyak sekali yang bisa kita terapkan untuk mengubah tampilannya dengan cepat. Oke, kita lanjut di ribbon group editing, di mana ribbon editing ini berisi beberapa fungsi ikon untuk melakukan editing untuk membuat perubahan pada teks sebuah dokumen. Di editing ada fin, ikon ini digunakan untuk melakukan pencarian kata tertentu pada sebuah dokumen. Lanjut ada replace, di mana ikon ini berfungsi untuk menemukan kata tertentu untuk menggantikan dengan kata lain. Lanjut di select, ikon ini digunakan untuk memiliki atau memblok suatu teks dalam dokumen. Oke, kita langsung ke menu insert, merupakan salah satu menu bar yang secara umum berguna untuk memasukkan suatu objek ke dalam dokumen, mulai dari menambahkan tabel, gambar, link, simbol, dan masih banyak lagi. Di page sendiri adalah ribbon group memiliki beberapa ikon untuk mengatur dan menyesuaikan pengaturan halaman satu dokumen. Untuk bagian-bagiannya di sini ada cover page, ikon yang digunakan untuk menyisihkan halaman cover dalam dokumen. Selanjutnya ada blank page, di mana ikon yang digunakan untuk menambahkan halaman kosong atau blank ke dalam dokumen. Lanjut di page break. Di page break ini adalah ikon pemisah halaman atau digunakan untuk memberikan sekat antar halaman secara cepat. Seperti ini. Oke, kita lanjut di tabel. Tabel di sini adalah ribbon group yang digunakan untuk membuat tabel pada dokumen. Jadi di bagian ini kita bisa membuat, misalnya kita mau membuat tabel, kita bisa menggunakan yang ini, seperti ini. Oke, kita lanjut di bagian selanjutnya ada illustration, ribbon group yang berisi berbagai fungsi untuk menyisihkan gambar, bentuk ikon, model 3G, smart art, card, dan lain-lainnya. Di sini terdiri dari picture untuk menyisihkan gambar dari perangkat komputer maupun via online ke dalam dokumen. Lanjut ada space, digunakan untuk menyisihkan berbagai macam bentuk mulai dari garis, bidang datar, gambar panah, hingga beragam flow chart. Mohon maaf ya teman-teman apabila ada kata-kata dalam bahasa Inggrisnya salah penyebutannya, mohon dimaklumi. Oke, kita langsung ya di smart art. Di sini digunakan untuk membuat berbagai bentuk tabel struktural di dalam dokumen. Selanjutnya ada card untuk membuat berbagai macam grafik dengan berbagai bentuk data. Ada screenshot untuk mengambil tangkapan layar jendela dokumen. Lanjut di add-ins, suatu program yang dilampirkan Microsoft Word untuk memberikan fungsionalitas tambahan. Terdiri dari Get and Ease, My and Ease, sama Wikipedia. Untuk online videos media berfungsi untuk menemukan atau menyisihkan video di berbagai sumber online. Oke, kita lanjut ke links, ribbon group yang berisi sekumpulan ikon untuk menghubungkan ke tautan URL atau link. Di sini ada link, ikon yang digunakan untuk memasukkan link atau URL dari situs web tertentu ke lembar kerja Word. Ada bookmark, ikon yang digunakan untuk menandai tempat atau situs yang akan ditemukan lagi dengan mudah. Ada cross reference, digunakan untuk menghubungkan sebuah teks ke suatu objek baik gambar, tabel, dan lainnya. Ada comment, ribbon group yang digunakan untuk menyisihkan atau menambahkan catatan pada kolom komentar di bagian dokumen. Lanjut ke header dan footer.
Ribbon group yang mengatur teks ke bagian header folder yang memberikan penomoran halaman. Header di sini mengatur teks yang ditempatkan di bagian atas halaman. Untuk folder, mengatur teks untuk ditempatkan di bagian bawah atau foot halaman. Selanjutnya ada page number, ada page number untuk memberikan penomoran pada setiap halaman. Top of page untuk meletakkan nomor halaman bagian atas, button of page untuk meletakkan halaman bagian bawah. Lanjut, page margin untuk meletakkan nomor halaman pada margin. Oke, kita lanjut di bagian teks. Ribbon group yang sekumpulan fungsi ikon untuk membuat teks dengan berbagai gaya maupun efek. Ada yang pertama, ada text box. Untuk membuat kotak kosong ke dokumen memungkinkan teman-teman untuk mengganti teks di kotak tersebut. Lanjut ada quick part, fitur yang memungkinkan teman-teman untuk menyisipkan atau menggunakan teks yang sering digunakan ke dokumen. Ada word art, fitur ini digunakan untuk menambahkan berbagai efek menarik ke sebuah teks. Lanjut di ikon selanjutnya ada signature line, ikon yang berfungsi untuk menambahkan kolom atau tempat tanda tangan di lembar kerja. Ada date and time untuk menambahkan waktu di tanggal lembar kerja Word. Ada object, fitur yang digunakan untuk menambahkan objek tertentu ke dalam lembar kerja. Selanjutnya yaitu simbol, ribbon group yang digunakan untuk menyisipkan beragam simbol ke lembar kerja Word. Ada equation untuk menambahkan berbagai simbol maupun rumus matematika ke dalam lembar kerja. Lanjut kita ke simbol. Simbol di sini untuk menambahkan berbagai pilihan simbol meliputi matematika, rumus fisika, mata uang maupun simbol hak cipta. Seperti ini simbol-simbolnya. Oke, kita lanjut di menu desain. Menu desain di sini adalah salah satu menu yang berisi sekumpulan ikon perintah untuk membuat desain di lembar kerja Word. Di bagian tema, di sini untuk mengatur beragam jenis tema pada halaman. Jadi di sini kita bisa atur berbagai jenis temanya. Kita mau warna apa atau mau jenis tema yang mana, tergantung kita. Lanjut ada di bagian sini ada style set. Di sini berfungsi untuk mengubah secara cepat tampilan dokumen dengan beberapa pengaturan gaya baru. Lanjut di color, di sini untuk mengatur atau membuat tema halaman dengan beragam warna baru. Tergantung kita mau pilih warna apa. Selanjutnya ada font, di sini berfungsi untuk mengatur dan mengubah jenis atau tipe teks berdasarkan format font yang dipilih. Lanjut ada paragraph spacing untuk mengubah jarak antara spasi tiap baris dalam dokumen. Ada efek. Efek di sini berfungsi untuk mengatur tampilan objek pada dokumen dengan memberikan efek bayangan maupun visual efek lainnya. Selanjutnya untuk set as default untuk menerapkan semua pengaturan yang sudah diatur sebelumnya berupa tema, warna, teks, paragraf, serta efek menjadi tampilan landasan atau default. Lanjut ke page background, ribbon group yang digunakan untuk mengatur penambahan tanda air atau watermark serta menyesuaikan warna latar belakang atau batas halaman. Untuk bagian watermark, fungsi ikon ini untuk menambahkan tanda air pada halaman lembar kerja. Jika teman-teman ingin membuat watermark, baik itu berupa tulisan maupun gambar, silakan teman-teman klik ini. Ini untuk membuat watermark ya. Lanjut kita ke page color. Page color di sini berfungsi untuk memberikan warna halaman pada lembar kerja. Kita klik ini untuk memberikan warna pada halaman lembar kerja Microsoft Word teman-teman. Lanjut di page border, fungsi ikon ini untuk memberikan batas atau bingkai pada halaman lembar kerja. Selanjutnya kita akan beralih ke menu layout. Menu layout di sini adalah salah satu menu yang digunakan untuk mengatur tata letak dokumen di lembar kerja, mulai dari pengaturan spasi, antar baris, kolom teks, indentasi, dan lain-lainnya. Di bagian dari menu layout di sini ada page setup.
Page Setup ini merupakan ribbon group yang berisi sekumpulan ikon perintah untuk mengatur format kertas, mulai dari ukuran, tampilan, dan jenis kertasnya. Terdiri dari margin. Ikon ini untuk mengatur ukuran kertas atau margin kertas bagian kiri, kanan, bawah, dan atas. Jadi di sini kita bisa mengatur. Biasanya untuk format misalnya penulisan skripsi 4433. Lanjut orientation, ikon yang memungkinkan Anda untuk mengatur halaman berbentuk bidang, baik itu bidang portrait maupun landscape. Lanjut ke size, ikon ini perintah untuk mengatur ukuran kertas dengan berbagai jenis ukuran. Misalnya kita pakai ukuran A4. Lanjut di kolom di sini untuk mengatur atau mengubah kolom teks menjadi 1, 2 atau lebih kolom teks. Lanjut di break. Break di sini adalah ikon perintah yang digunakan untuk memberhentikan dan menambahkan halaman baru sesuai kebutuhan. Lanjut di bagian line number. Di sini berfungsi untuk menambahkan nomor urut untuk setiap baris teks di lembar kerja. Ada hyperlink berfungsi untuk memberikan tanda hubung pada teks baik secara manual maupun otomatis. Oke, kita lanjut di bagian paragraf. Di paragraf sini adalah ribbon group yang memungkinkan teman-teman untuk melakukan pengeditan paragraf di lembar kerja. Terdiri dari indent left, di mana indent left di sini berfungsi untuk mengatur perataan paragraf ke arah kiri lembar kerja. Jadi di sini untuk indent left di sini untuk kita meratakan paragraf ke arah kiri. Selanjutnya ada indent right. Indent right di sini berfungsi untuk mengatur perataan paragraf ke arah kanan lembar kerja. Ada spacing before untuk mengatur spasi atau jarak antara teks bawahan dengan teks bagian atas satu kalimat. Ada spacing after untuk mengatur spasi atau jarak antara paragraf satu dengan paragraf lainnya. Kita lanjut di arrange, merupakan submenu yang memiliki fungsi untuk beberapa pengaturan posisi objek gambar pada dokumen. Terdiri dari position untuk mengatur tata letak gambar pada lembar kerja. Lanjut kita ke wrap text untuk mengatur perataan teks dengan objek atau gambar. Lanjut ke bring forward, berfungsi untuk membawa objek yang dipilih maju satu langkah ke objek lain atau maju satu persatu objek. Lanjut di send backward untuk memindahkan objek yang dipilih mundur satu posisi. Ada selection pen untuk mengolah objek di dokumen termasuk mengurutkan ulang, menampilkan atau menyembunyikan serta mengelompokkan atau memisahkan. Di atas ada align, berfungsi untuk mengatur atau mengubah penempatan objek yang telah diseleksi pada halaman lembar kerja. Ada group. Group di sini berfungsi untuk mengelompokkan objek satu dengan yang lainnya dan melakukan modifikasi atau pengaturan yang sama. Lanjut di rotate untuk memutar objek atau gambar pada lembar kerja. Itulah untuk menu layout. Selanjutnya kita masuk ke references. Menu bar yang satu ini memungkinkan untuk menangani daftar isi, catatan kaki, bibliografi, indeks, dan perintah-perintah yang sejenisnya. Di sini di bagian table of content, ribbon group ini berfungsi untuk membuat daftar isi dari garis besar isi dokumen. Terdiri dari table of content, ikon perintah yang digunakan untuk membuat tabel daftar isi pada dokumen secara otomatis maupun manual. Jadi pada saat pembuatan daftar isi kita bisa menggunakan table of content ini. Lanjut ke add text, di mana ikon perintah ini untuk menambahkan heading baru pada daftar isi. Lanjut di sini ada update text. Di sini untuk mengupdate teks yang kita kerjakan di lembar kerja Microsoft Word. Oke, lanjut di footnotes. Merupakan perintah yang berisi sekumpulan fungsi untuk membuat catatan kaki pada margin di bawah dokumen. Terdiri dari insert footnote, di mana insert footnote ini, perintah ini merupakan ikon yang digunakan untuk menyisipkan catatan kaki pada margin bagian bawah suatu dokumen. Lanjut di bagian
Insert add note. Perintah ini merupakan ikon yang digunakan untuk menambah kutipan, sumber, serta nama penulis untuk di akhir bab atau halaman. Jadi insert add note ini untuk penulisan nama di akhir bab atau halaman. Lanjut di next footnote. Perintah ini merupakan ikon yang digunakan untuk berpindah ke footnote terbaru. Ada show note. Perintah ini merupakan ikon yang digunakan untuk menampilkan lokasi catatan footnote maupun endnote. Kita beralih ke restart. Untuk di bagian restart ini adalah perintah yang berfungsi untuk mencari definisi, gambar, serta informasi dari tes yang telah dipilih dari sumber internet atau secara online. Untuk share itu sendiri adalah perintah yang satu ini berada pada menu reference dari ribbon restart, merupakan perintah yang berfungsi untuk mencari informasi dari tes dokumen melalui sumber online. Oke, kita lanjut di citation and bibliography. Perintah pada menu reference yang berfungsi untuk membuat kutipan sumber dan bibliografi dari dokumen yang dikerjakan. Citation and bibliography ini terdiri dari insert citation, di mana insert citation ini ikon perintah yang berfungsi untuk mengisikan kutipan pada bagian tes yang dipilih. Selanjutnya ada manage source, ikon perintah yang berfungsi untuk mengolah bagian sumber kutipan pada dokumen yang dikerjakan. Lanjut ada style, ikon perintah yang berfungsi untuk memilih gaya daftar pustaka yang diinginkan. Setelah itu ada bibliografi. Bibliografi ini ikon perintah yang berfungsi untuk mengisikan daftar pustaka ke dokumen yang dikerjakan. Sebelum lanjut, saya ingatkan terlebih dahulu kepada teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten selanjutnya. Oke, kita lanjut di ikon caption, di mana ikon caption ini perintah yang berfungsi untuk membuat performatan judul dan subjudul. Di mana caption ini terdiri dari ada insert caption, perintah yang berfungsi untuk menambahkan keterangan pada gambar pada dokumen. Selanjutnya ada bagian di sini ada insert table of figures, perintah untuk menambahkan tabel daftar bab sesuai format penulisan. Di bagian bawahnya ada update table, perintah yang berfungsi untuk memperbaharui daftar isi maupun kutipan yang telah dibuat. Ada cross reference, perintah yang berfungsi untuk memindahkan referensi di bagian halaman lain yang dikehendaki. Oke, kita lanjut ke ikon yang lainnya di bagian index. Indeks ini adalah perintah yang berfungsi untuk mencantumkan istilah atau indeks dalam dokumen berupa daftar kata penting, umumnya tercantum setelah daftar rujukan sebelum lampiran atau biasanya terletak pada halaman akhir buku. Di indeks sendiri terdiri dari ada max entry, perintah untuk menandai masukan baru ke dalam dokumen. Lanjut ada insert index. Insert index ini berfungsi sebagai menyisipkan indeks atau daftar kata ke dalam dokumen. Ada update index. Ada update index ini perintah untuk melakukan pembaharuan pada daftar kutipan yang sudah ada. Lanjut ke ikon table of authorities, berfungsi untuk membuat suatu tabel otoritas, terdiri dari mark citation. Di mark citation itu sendiri, dia sebagai perintah untuk menandai kutipan yang telah diseleksi ke dalam table of authorities. Lanjut di insert table of authorities, perintah untuk mengisikan table of authorities atau daftar kutipan. Lanjut ke update tabel, perintah untuk melakukan pembaharuan daftar kutipan yang telah ada. Oke, selesai untuk menu references. Selanjutnya kita ke menu lainnya, yaitu menu mailing. Menu mailing di sini termasuk menu bar yang memungkinkan teman-teman untuk melakukan apapun yang berkaitan dengan surat dan manajemen email. Di mailing ini memiliki ikon-ikon seperti
Oke, untuk ikon Create, ribbon group yang berada pada menu mailing Create berfungsi untuk membuat amplop surat maupun label dengan beberapa pilihan ukuran dan bentuk sesuai keinginan penggunanya. Di bagian Create itu sendiri terdiri dari envelopes, perintah untuk membuat dan mengatur format surat pos meliputi info pengirim, penerima surat, dan ukuran surat. Selanjutnya ada label. Labels di sini perintah untuk menambahkan dan mengatur label ke dalam pos surat. Ini menjelaskan mengenai isi surat yang akan dibuat. Lanjut di bagian Start Mail Marque, ribbon group atau submenu yang berada pada menu mailing Start Mail Marque berfungsi untuk membuat surat mulai dari sampul isi dan bagian-bagian lainnya. Terdiri dari Start Mail Marque, perintah atau bagian yang berfungsi untuk mengolah bentuk dari pos, surat, atau email yang akan dibuat untuk dikirim ke banyak orang. Selanjutnya ada Select Recipient, perintah yang berfungsi untuk membuat daftar penerima surat. Ada Edit Recipient List, perintah untuk mengedit daftar penerima surat. Lanjut ke ikon selanjutnya ada Write and Insert Field, ribbon group atau submenu pada menu mailing yang berfungsi untuk menulis, menyuting, dan melakukan pemeriksaan pos surat sebelum dikirim. Terdiri dari Highlight Marque Field, perintah yang berfungsi untuk menandai alamat pengirim dan penerima surat untuk memeriksa kesalahan penulisan. Di sebelahnya ada Address Block, perintah yang berfungsi untuk menambahkan blok alamat penerima surat yang sudah dibuat pada main marque. Ada greeting links untuk menambahkan kita berupa salam pembuka ke dalam surat seperti selamat pagi yang terhormat. Insert Marque Field. Di bagian Insert Marque Field ini adalah perintah yang digunakan untuk menyisikan informasi tambahan mengenai penerima surat seperti nama depan atau belakang, nomor telepon, kode pos, dan lain-lainnya. Selanjutnya di bagian Rules. Rules di sini adalah perintah untuk memberikan keputusan tindak lanjut dari surat yang dibuat. Selanjutnya ada Match Field, perintah yang berfungsi untuk mencocokkan identitas mengenai penerima surat agar nantinya tidak terjadi pengiriman surat ganda. Ada Update Labels. Update labels di sini adalah perintah yang berfungsi untuk melakukan pembaharuan pada label surat yang terakhir kali diubah. Oke, lanjut ke ikon selanjutnya ada Preview Result, di mana Preview Result ini adalah ribbon group atau submenu yang berada pada menu mailing. Preview Result ini digunakan untuk melakukan pemeriksaan atau peninjauan surat yang telah dikerjakan sebelum dikirim ke penerima agar tidak terjadi kesalahan penulisan. Terdiri dari Preview Result, perintah yang berfungsi untuk meninjau isi surat, meliputi daftar penerima, informasi pengirim, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita ke Find Recipient. Find Recipient di sini berfungsi untuk perintah yang mencari penerima surat dengan menuliskan nama pada kotak pencarian. Ada Check Error. Check Error di sini adalah perintah yang berfungsi untuk melakukan pemeriksaan pada kesalahan input data alamat dalam surat secara otomatis. Selanjutnya kita ke Finish. Finish di sini adalah ribbon group untuk submenu pada menu mailing yang digunakan untuk menyelesaikan pembuatan pos surat dengan cara mengirim atau mencetak dokumen yang telah dibuat. Di bagian finish ini ada Finish and Merge. Finish and Merge di sini adalah perintah yang berfungsi untuk menindaklanjuti dan mengakhiri surat yang telah dibuat untuk siap dikirim atau dicetak. Oke, kita lanjut di menu review. Menu review di sini adalah salah satu menu yang memungkinkan untuk melakukan review teks, grammar, bahasa yang digunakan, serta komen pada tulisan di lembar kerja. Teman-teman dapat melihat kumpulan ikon perintah yang teman-teman dapat gunakan sesuai kebutuhan. Oke, untuk ikon yang pertama di review, yaitu Proofing. Proofing di sini adalah ribbon group pada menu review yang berfungsi untuk mengatur dan mengoreksi ejaan, tata bahasa, dan penggunaan kamus pada bahasa yang digunakan dokumen. Di Proofing itu sendiri terdiri dari di sini ada Spelling and Grammar.
Spelling and grammar ini adalah ikon perintah yang digunakan untuk melakukan pengecaan ejaan dan tata bahasa yang salah. Lanjut, ada thesaurus, ikon perintah yang digunakan untuk mencari persamaan kata atau melihat sugesti dari kata yang sedang diseleksi, biasanya dengan memilih kata yang sering digunakan sehingga kalimat akan mudah dipahami. Oke, lanjut di word count, ikon perintah yang digunakan untuk menghitung atau melihat jumlah halaman, kata dan karakter berspasi atau tidak, serta jumlah paragraf dan barisnya. Lanjut di ikon accessibility. Di accessibility ini adalah submenu ini berfungsi untuk mengatur akses suatu dokumen apakah mudah untuk dibaca dan diedit oleh seluruh pengguna. Aksesibilitas di sini biasanya digunakan terlebih dahulu untuk pemeriksaan sebelum mengirim pesan email atau berbagai dokumen. Untuk cek accessibility sendiri itu adalah ikon perintah yang digunakan untuk mengatur tingkat aksesibilitas dokumen. Oke, lanjut di ikon linguis. Linguis di sini submenu untuk melakukan pengaturan dan penerjemahan bahasa dalam dokumen Microsoft Word. Di sini terdiri dari translate. Translate itu adalah ikon perintah yang berfungsi untuk mengatur dan menerjemahkan teks dokumen ke dalam bahasa yang diinginkan dengan bantuan koneksi internet. Di bagian translate itu sendiri terdiri dari translate dokumen. Translate dokumen ini adalah untuk menerjemahkan seluruh dokumen. Kalau kalian klik yang ini. Selanjutnya ada translate selected text. Di sini untuk menerjemahkan kata atau frasa untuk sebagian yang kita tandai saja. Lalu mini translator. Mini translator ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan opsi penerjemahan. Jadi untuk menonaktifkan dan mengaktifkan di bagian mini translator. Lanjut di linguis. Linguis ini adalah ikon perintah yang berfungsi untuk mengatur dan memilih bahasa yang digunakan dalam dokumen. Jadi untuk kita memilih bahasa dalam dokumen, kita pilih yang ini kalau teman-teman ingin memilih. Lanjut di bagian komen. Di bagian komen ini, submenu ini berfungsi untuk memberikan komentar atau keterangan pada suatu kata asing. Jadi di sini akan memberikan komentar atau keterangan ya. Terdiri dari new comment. New comment ini adalah ikon perintah yang berfungsi untuk membuat atau menambahkan komentar baru pada teks atau kalimat yang dipilih. Lanjut di sini ada delete. Delete di sini adalah ikon perintah yang berfungsi untuk menghapus komentar yang telah dibuat. Jadi teman-teman kalau mau mendelete komentar di delete. Lanjut di profuse. Profuse di sini adalah ikon perintah yang berfungsi untuk berpindah ke komentar sebelumnya. Lanjut ada next. Next ini adalah ikon perintah yang digunakan untuk berpindah ke komentar selanjutnya. Ada show comment. Untuk bagian show comment ini, ikon perintah yang digunakan untuk menampilkan maupun menyembunyikan bagian komentar yang sudah dibuat. Jadi di show comment itu untuk kita menyembunyikan komentar yang sudah kita buat ya. Lanjut ada ikon track changes, ikon perintah yang berfungsi untuk melacak perubahan pada kata atau kalimat dalam dokumen. Lanjut ada ini untuk simple markup, ikon perintah yang berfungsi untuk menampilkan versi konten yang diedit dalam garis vertikal di margin kiri. Ada show markup, ikon perintah yang digunakan untuk memilih jenis perubahan yang ingin ditampilkan, seperti komentar, penyisipan, penghapusan, maupun performatan. Ada reviewing pan, ikon perintah yang digunakan untuk memastikan semua perubahan terlacak telah dihapus dari dokumen. Lanjut di ikon changes, submenu yang berfungsi untuk menyetujui maupun menolak perubahan markup yang digunakan dalam dokumen. Teman-teman dapat terus menerima atau menolak setiap perubahan yang ada. Terdiri dari accept, ikon perintah yang berfungsi untuk menyetujui penggunaan markup, komentar, serta pelacakan perubahan dokumen. Untuk reject,
ikon perintah yang digunakan untuk menolak atau semua markup yang telah dibuat ini akan menghapus semua komentar termasuk penjelasan serta pelacakan yang diedit. Ada previews, ikon perintah yang digunakan untuk berpindah ke komentar sebelumnya. Lanjut, ada next. Next ini adalah ikon perintah yang digunakan untuk kembali ke tab komentar setelahnya. Jadi next ini untuk komentar setelahnya ya. Kita masuk ke bagian compare. Compare di sini submenu ini berfungsi untuk membandingkan dan menggabungkan beberapa dokumen dalam satu tampilan program Word. Ikon selanjutnya yaitu compare. Submenu ini berfungsi untuk membandingkan dan menggabungkan beberapa dokumen dalam satu tampilan program Word. Di bagian compare ada dua bagian. Di sini ada compare. Compare itu adalah ikon perintah yang digunakan untuk membandingkan dua dokumen yang berbeda. Ada combine, ikon perintah yang digunakan untuk menggabungkan revisi dari banyak pengguna ke dalam satu dokumen. Lanjut kita ke protect. Protect di sini adalah submenu ini berfungsi untuk mengatur suatu dokumen agar bisa atau tidak diedit serta diformat oleh pengguna lain. Terdiri dari blok outdoor. Blok outdoors ini ikon perintah pada menu review di bagian submenu protect digunakan untuk memblok penulis lain agar tidak dapat mengedit maupun memformat dokumen. Lanjut ada restrict editing. Restrict editing ini adalah ikon perintah yang pada menu review di bagian submenu protect digunakan submenu membatasi siapapun yang dapat mengedit maupun memformat dokumen. Lanjut untuk ikon ink ini adalah submenu ink berfungsi untuk menyembunyikan teks agar tidak muncul saat dicetak atau di print. Di head ink di sini ikon perintah yang digunakan untuk menyembunyikan atau menampilkan komentar berupa tulis tangan atau tinta apapun pada dokumen. Untuk delete all ink in document, ikon perintah yang digunakan untuk menghapus semua tulisan atau objek yang ada pada dokumen. Oke, itulah untuk menu review. Oke, kita akan lanjut penjelasan untuk menu view. Untuk menu view ini merupakan menu yang memungkinkan teman-teman untuk mengatur tampilan dokumen Microsoft Word. Ini berisi beberapa perintah yang berguna untuk mengedit dan memodifikasi tampilan dokumen teks yang telah dikerjakan. Untuk di sini bagian views, submenu ribbon yang berfungsi untuk mengatur tampilan lembar kerja dengan beragam mode tertentu, mulai dari mode baca, print layout, web layout, outline, serta draft. Selain itu, banyak pengaturan lain yang dapat digunakan pada menu view ini. Menu view terdiri dari read mode, ikon perintah yang digunakan untuk menampilkan mode baca seperti membaca buku dengan cara menggeser slide halaman di samping kanan kiri. Lanjut, di sebelahnya ada print layout, ikon perintah yang digunakan untuk melihat dokumen dengan tampilan seperti mode cetak atau print. Lanjut, web layout, ikon perintah yang digunakan untuk menampilkan dokumen dalam mode website. Di bagian atasnya, samping, outline, ikon perintah yang digunakan untuk menampilkan dokumen dalam bentuk tampilan halaman outline. Ada draft. Draft di sini berfungsi untuk menampilkan tampilan halaman draft atau konsep penggunaan memperbaiki teks secara cepat. Masuk di ikon Page Movement. Page Movement ini adalah submenu ribbon yang digunakan untuk mengatur perpindahan halaman ketika lembar kerja dokumen di-scroll dalam bentuk vertikal, atas, bawah, dan sebaliknya maupun horizontal ke kanan dan ke kiri. Terdiri dari vertikal, ikon yang berfungsi untuk mengulir halaman ke atas dan ke bawah untuk berpindah antar halaman. Lanjut, di sebelahnya ada side by side.
Side by side ini adalah ikon yang berfungsi untuk berpindah antar halaman dengan mengulir ke samping kanan dan kiri. Lanjut di ikon show. Ikon show di sini adalah submenu yang digunakan untuk mengaktifkan ruler, green line, serta panel navigasi. Ini akan mempermudah pengguna sebagai alat bantu lembar kerja. Untuk di bagian ruler, ikon perintah yang digunakan untuk memunculkan atau menyembunyikan penggaris dalam lembar kerja sebagai alat bantu untuk mengukur atau menyusun tata letak teks dalam dokumen. Di sini biasanya untuk mengaktifkan dan menonaktifkan ruler. Selanjutnya ada green lines. Green lines di sini berfungsi untuk ikon perintah yang digunakan untuk memunculkan atau menyembunyikan garis, petak, atau grid sebagai alat bantu dalam menyelesaikan objek pada dokumen. Lanjut di navigation pane. Ikon perintah yang digunakan untuk menampilkan panel navigasi sebagai alat bantu untuk pencarian teks, judul objek maupun halaman dalam dokumen. Lanjut di zoom. Zoom ini adalah submenu yang berfungsi sebagai alat bantu zooming, baik memperbesar maupun memperkecil tampilan lembar kerja sesuai kebutuhan. Terdiri dari zoom, ikon perintah yang digunakan untuk menampilkan kata dialog zoom, yang digunakan untuk mengatur tingkat pembesaran pada tampilan dokumen. Ada 100%, ikon ini yang dapat digunakan untuk menentukan pembesaran tampilan dalam ukuran 100% atau normal. Lanjut untuk one page. Ikon yang digunakan untuk menampilkan dokumen dalam tampilan satu halaman saja. Lanjut di multiple page. Ikon perintah yang digunakan untuk menampilkan dokumen dalam banyak halaman. Jadi untuk multiple page ini untuk banyak halaman. Ada page width. Ikon perintah yang digunakan untuk menampilkan halaman dan tampilan lebar yang lebih maksimal ke ukuran layar komputer atau laptop teman-teman. Lanjut di ikon window. Submenu window pada Word dapat digunakan untuk mengatur tampilan jendela halaman menjadi banyak atau satu halaman. Window itu terdiri dari new window. Ikon perintah yang digunakan untuk menampilkan halaman yang dibuka menjadi jendela baru sehingga satu dokumen yang sama akan terbuka menjadi dua jendela sekaligus. Lanjut untuk di bagian Arrange All, ikon perintah yang digunakan untuk menampilkan beberapa jendela dalam satu layar. Hal ini dapat mempermudah pengguna dalam melakukan pengeditan. Ada Split, ikon perintah yang digunakan untuk membagi dua bagian dokumen. Cara ini memungkinkan pengguna untuk melihat dua bagian berbeda dari teks dokumen untuk membantu proses pengeditan. Lanjut di bagian sini ada View side by side. Ikon perintah yang digunakan untuk menampilkan dua dokumen dalam tampilan berdampingan. Synchronous scrolling. Ikon perintah yang digunakan untuk mengulir kedua dokumen secara bersamaan. Ada reset window position. Ikon perintah ini digunakan untuk mengatur penggantian posisi antar dua dokumen yang ditampilkan. Di sampingnya ada switch windows. Ikon perintah yang digunakan untuk beralih ke jendela lain yang sedang terbuka. Oke, lanjut kita ke ikon macros. Submenu ini digunakan untuk membuat atau menerapkan pemrograman atau skrip pada dokumen. Macros ini, ikon perintah ini digunakan untuk menerapkan atau membuat skrip ke dalam dokumen yang dibuat, biasanya berisi beberapa program perintah atau jalannya dokumen. Lanjut kita ke SharePoint. SharePoint ini submenu yang digunakan untuk mengatur informasi mengenai properti dari dokumen. Untuk properties, ikon perintah yang berisi informasi dokumen dengan beragam fitur untuk melindungi dokumen dengan password serta pengaturan informasi lainnya. Oke, itulah penjelasan dari menu view. Apakah sampai di sini teman-teman bisa dipahami atau dimengerti? Sebelum kita lanjut di menu selanjutnya. Oke, kita lanjut ke menu help. Untuk menu help di sini yaitu menu bantuan yang dapat digunakan untuk mencari informasi yang tidak diketahui pengguna.
maupun kontrol yang dapat pengguna pilih untuk menampilkan sistem bantuan aplikasi. Oke, ke ikon dari help. Help di sini adalah perintah bantuan yang dapat teman-teman pilih untuk menampilkan beragam perintah pintasan bantuan. Ketika teman-teman mengklik help, help di sini akan menampilkan beberapa perintah dari menu help. Kita klik, perintah apa saja yang akan muncul. Begini tampilan dari fitur help. Yang pertama ada share, ikon perintah untuk mencari pencarian kata kunci. Lanjut ke get started, ikon perintah yang digunakan untuk memulai pelatihan atau panduan menggunakan Microsoft Word. Lanjut di collaborate, ikon perintah untuk melakukan kolaborasi dan mengasah keterampilan dengan membagikan dokumen dengan banyak penulis. Ada insert text, ikon perintah yang digunakan untuk mengetahui panduan atau cara penformatan teks. Lanjut di bagian page layout. Di bagian page layout ini adalah ikon perintah berupa fitur bantuan untuk pengaturan margin, kolom, serta halaman dokumen. Ada pictures, ikon perintah yang digunakan untuk memunculkan panduan dalam memasukkan objek gambar serta pengaturan beragam rotasi objek. Lanjut di save and print. Save and print ini ikon perintah yang digunakan untuk menampilkan panduan tentang cara menyimpan dokumen, mengubah format menjadi PDF, serta mengatur dan mencetak dokumen. Ada mail and merge, ikon perintah dari menu help yang memberikan panduan mengenai pembuatan surat, label, amplop, serta pengirim email dalam jumlah banyak. Oke, itu adalah untuk perintah-perintah dari menu help. Kita beralih ke ikon kontak support. Fitur pada menu help yang berfungsi untuk menghubungi atau mendapatkan bantuan dan dukungan pelayanan dari CS Software. Teman-teman dapat secara langsung menuliskan masalah yang sedang teman-teman alami saat menggunakan software. Umumnya karakter maksimal teks yang dapat teman-teman ketik adalah 250. Kita beralih ke ikon selanjutnya yaitu feedback. Feedback di sini yaitu fitur pada menu help yang berfungsi sebagai fitur untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap software. Di sini ada ketika kita klik muncul seperti ini, ada I like something, pilihan perintah yang digunakan ketika ingin memberikan penilaian bagus dan kita menyukai Microsoft Word. Ada I don't like something, pilihan perintah yang digunakan untuk memberikan penilaian tidak disukai dari software tersebut. I have a suggestion, pilihan perintah yang digunakan untuk memberikan saran yang perlu ditambahkan maupun diperbaiki dari software tersebut. Lanjut ke Show Training. Show Training di sini adalah fitur pada menu help yang berfungsi untuk memunculkan perpaduan atau panduan pembelajaran Microsoft Word berupa tutorial serta penunjuk pengerjaannya maupun pengolahan dokumen dan lain-lainnya.